Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Saat Teduh Doa pagi hari ini. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita mau berdoa untuk memohon penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita tundukkan kepala sebentar, berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, berterima kasih, mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kami masih dapat hidup, ini adalah karena pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kami mau merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayatnya yang kelima dan keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dengan percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita, maka firman Tuhan menjelaskan itu adalah sama seperti kita mengakui Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita mengakui keberadaan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Puji Tuhan. Ada jalan yang lurus yang daripada Tuhan. Untuk menemui jalan yang lurus, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian pikiran kita sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh dan tidak mengandalkan akal budi manusia, tapi pikiran kita harus dilandasi oleh firman Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Dengan mengakui Tuhan di dalam segala hidup kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jalan lurus adalah jalan yang benar, jalan yang terbaik. Oleh karena itu, jangan kita salah memilih jalan, karena akan mendatangkan maut. Banyak orang salah memilih jalan. Hal ini tertulis di dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mari, pilihlah jalan Allah, jalan Tuhan, jalan yang terbaik. Dan hanya Yesus sebagai jalan keselamatan. Hal ini tertulis di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah Tuhan, karena hanya Yesus yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus kita dapat sampai kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan yang Maha Besar. Jalan lurus adalah jalan Allah. Hal ini tertulis di dalam 2 Samuel 22 ayat yang ke-31. Adapun Allah jalannya sempurna,
Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Puji Tuhan. Jalan Allah adalah jalan sempurna. Jalan yang benar, tentu saja Tuhan menunjukkan jalannya melalui firman atau sabdanya yang murni. Puji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-25, di situ tertulis, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 25 ini berbicara tentang satu tokoh Alkitab yang bernama Apolos. Ia telah mengenal jalan Tuhan karena ia menerima pengajaran dari kitab suci. Jadi pengajaran dari kitab suci, firman Allah, selalu menunjuk kepada Yesus yang adalah Tuhan dan sebagai jalan keselamatan. Puji Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jalan lurus adalah Yesus. Karena Tuhan Yesus yang membawa kepada keselamatan. Dan melalui firman Tuhan, kita tahu perintah-perintah Tuhan itu perintah yang baik untuk ditaati agar umatnya mampu mengikuti jalan itu, yaitu jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan jalan yang dilakukan seseorang? Jalan adalah sifat atau tingkah laku seseorang, entah baik atau buruk, taat atau tidak, percaya atau tidak. Di dalam Ulangan 5 ayat 33 tertulis, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Puji Tuhan. Jalan yang merupakan perintah Tuhan harus dijalani. Karena jalan Tuhan membawa kepada kehidupan dan membuat hidup umatnya menjadi baik keadaannya. Jalan Tuhan akan membawa berkat, keselamatan. Puji Tuhan. Jadi jalan yang lurus menunjuk kepada Yesus. Mari ikuti jalan itu, jalan yang membawa kepada kebahagiaan, jalan yang membawa kepada kehidupan, dan jalan yang membawa kepada keselamatan. Jaminan yang pasti bagi mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit.
mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka, setiap pergumulan mereka. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini, ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPDI Budi Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan, setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan, sehingga Tuhan Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini, jasmani maupun rohani. Setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.